Pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemajuan jangka panjang dari negara yang membedakan berbagai barang kepala penduduknya. Seharusnya pembaruan telah dilakukan untuk data pertumbuhan ekonomi 2019. Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun ada banyak faktor baik di dalam negara maupun di tatanan negara global yang menjadi faktor penentu. Menurut ekonomi Amerika Serikat Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi menurut salah seorang peraih Nobel ekonomi ini. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yakni peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yakni peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang surut pertumbuhan ekonomi. CEO ini merangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa. Pemerintahan 7 presiden yang pernah memimpin Jokowi, memimpin Indonesia dari Soekarno sampai Joko Widodo. Sebagai data awal per kuartal 3 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17% lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,6% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,7%, angka tertinggi sejak 2014. Memang angka itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus 10%. Sehingga kita hitung Indonesia dipuji-puji sebagai salah satu macan Asia. Bahkan kinerja ekonomi saat ini masih di bawah capaian pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6%. Namun kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil setelah mengalami kesatuan pada krisis 1998. Saat ini inflasi meroket drastis 80% dengan pertumbuhan ekonomi minus. Sekarang kita jelas tumbuh lebih baik meski pertumbuhan di bawah zaman Orde Baru. Tapi reformasi ekonomi kita menunjukkan perbaikan besar. Ujar Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Sulistianisi. Era sebelum reformasi Soekarno 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama ini penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian fase memperkuat pilar ekonomi serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita ke Indonesia sebesar 5.523.863. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Tahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,94%. Lalu pada 1963 pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN defisit minus 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat angka positif pada 1964. Pada 1964, yaitu sebesar 3,57%. Setahun kemudian 1965 angka itu masih positif, masih turun menjadi 1,08%. Terakhir di era Presiden Soekarno 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Presiden Soekarno dan rombongan meninjau proyek Asian Games di kawasan Senayan, Jakarta. Presiden Soekarno dan rombongan meninjau proyek Asian Games di kawasan Senayan, Jakarta. Soeharto 1967 sampai 1998, masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia, sehingga saat ini pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967 ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang mendorong swadaya sembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga
tembus 10,92% pada 1970. Ekonomi terpusat pada pemerintah dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisi Kropos. Kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintah dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya Kropos. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini dengan 10% perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998. Struktur ekonomi Indonesia yang Kropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. Ketika krisis pemerintahan kehilangan bisakan, ya bubarlah perekonomian Indonesia karena sangat bergantung pada pemerintahan, kata Lana. Posisi Bank Indonesia pada era Soeharto juga tak independen. Bank Indonesia hanya alat penutup definisi pemerintah begitu Bank Indonesia tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Pada 1998 negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13%. Pada tahun itu Indonesia mendatangi kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional IMF. Gelontoran utang dari bank ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Michel Camdesus menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan bantuan di Jalan Cendana Jakarta pada 15 Januari 1998. Kompas JB Suratno. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Michel Camdesus menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan bantuan di Jalan Cendana Jakarta pada 15 Januari 1998. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds of scared, with the birds of scared, it's a lonely view, with the birds of scared, it's a lonely. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen. B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Pemerintah Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekali capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi Rp7.000 per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksklusif. Mantan Presiden B.J. Habibie menghadiri pembukaan sidang tahun MPR tahun 2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 bulan 8. Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga negara antara foto Akbar Nugroho Gumai. Mantan Presiden B.J. Habibie menghadiri pembukaan ng tahun MPR sidang tahun MPR tahun 2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 bulan 8. Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga negara antara foto Akbar Nugroho. Abdurrahman Wahid tahun 1990. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan ekonomi Indonesia tumbuh 4,90% pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid kanan tertawa ketika berbincang bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ki Haji Khalil Bisri dalam musyawarah pemimpin partai kebangkitan bangsa di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Kompas Susanto, mantan Presiden Abdurrahman Wahid kanan tertawa ketika berbincang bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ki Haji Khalil Bisri dalam musyawarah pimpin Partai Kebangkitan Bangsa di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya.
Kemudian pada 2003 ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintah Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001, 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% pada 2004. Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa proses itu juga dipengaruhi politik. Reformasi politik juga mereformasi ekonomi kita, kata Lana. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjangkau sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang dan perekonomian Indonesia mulai terarah kembali meski tak ada lagi rehabilitasi seperti di era Soeharto. Namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi. Presiden Megawati Soekarno Putri memberikan sambutan dalam rangka acara halal bihalal keluarga Besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan masyarakat sekitarnya di kediaman Presiden Jalan Kebagusan Besar 4 nomor 45 Pasar Minggu Jakarta Selatan Minggu 22 bulan 12 2022. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the meditation. This job is gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my Pertumbuhan ekonomi di masa SBY membandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu. Perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup sulit akibat faktor global. Defisit perdagangan tercatat yang terparah dalam sejarah. Tak hanya itu, defisit transaksi berjalan dan current account defisit CAD juga melebar di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Advertisement nilai tukar rupiah pada tahun lalu juga sempat mencapai level 15.000 per dolar Amerika Serikat meski hanya berlangsung selama beberapa menit di pasar spot. Sejumlah pihak membandingkan perekonomian Indonesia era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang ekspor membaik saat periode pertumbuhan ekonomi memang lebih tinggi dari pendapatan yang naik seperti nilai fungsi rumah tangga karena berkah meningkatkan harga komoditas global. Berbagai dengan kondisi di zaman Jokowi, sejumlah harga komoditas hanya itu kondisi juga diperparah dengan adanya Amerika Serikat dan China serta ketidakpastian kebijakan pemerintah Amerika Serikat Donald Trump. Zaman Pak SBY terjadi komoditi boom menyebabkan ekspor membaik merambat ke sektor lain karena pendapatan juga naik seperti konsumsi rumah tangga. Ujar peneliti Institute for Development of Economic and Financial Indef Bima Yudhistira kepada Kumparan Rabu 6 bulan 2 membandingkan pertumbuhan ekonomi di era SBY dan Jokowi. Ilustrasi gedung bertingkat foto Aditya Novi selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5 sampai 6%. Pencapaian tertinggi pada 2011 sebesar 6,5% dan terendah pada 2009. Dengan pertumbuhan ekonomi 4,5%. Advertisement menurut Bima di 2009 perekonomian melambat dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah sebagai buntut dari krisis ekonomi yang terjadi di kuartal Agustus 2008. Hal tersebut mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada kuartal 1 2009 masih mengalami tekanan berat. Ekspor barang dan jasa juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Katanya, menurut dia, kritik ekonomi untuk SBY bangun infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari 8% dalam APBN, sementara anggaran cukup besar untuk pos subsidi energi hingga 19%. Pada era pemerintahan SBY, harga minyak sempat menembus level tertinggi, yakni mencapai 144 per barel pada Juli 2008, sehingga fokus pemerintah saat itu adalah meningkatkan subsidi energi bagi masyarakat. Advertisement penambahan anggaran infrastruktur dilakukan Presiden Jokowi.
Sektor konstruksi terus menunjukkan tren meningkat. Selain itu, PDB juga didukung sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan ekonomi 3% pada 2015. Tahun-tahun berikutnya angka tersebut tidak naik terlalu signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,02%, pada 2017 sebesar 5,07%. Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi di era Jokowi memang terlihat lebih rendah dibandingkan era SBY. Namun perlu dicatat, masa kepemimpinan Jokowi baru berlangsung kurang dari 5 tahun dan belum bisa dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya yang sama 10 tahun. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tiap era berbeda, sangat tergantung pada kebijakan sang presiden. Di era SBY, pemerintah memiliki stabilitas makroekonomi dan politik dengan subsidi energi yang besar. Advertisement sedangkan masifnya pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir bisa menjadi penopang baru untuk geliat ekonomi di masa depan. Di tahun 2018, perekonomian diproyeksikan tumbuh 5,1 sampai 5,2%. Diikuti bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi pendorong utama perekonomian. Kalau 2018 antara 5,1 sampai 5,2%, karena di kuartal 3 2018 saja sudah 5,17%. Dengan perkiraan pertumbuhan di kuartal 4 2018 sebesar 5,2%. Ujar Iskandar. Untuk lebih jelasnya, berikut data pertumbuhan ekonomi di era SBY dan Jokowi berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. SBY periode 1 2005 5,60%, 2006 5,50%, 2007 6,32%, 2008 6,10%, 2009 4,50%. Sekian dan terima kasih.